Halo Sobat DB Klik, kembali lagi bersama saya Dion di DB Talk nih. Nah, di DB Talk kali ini kita mau podcast bareng dari tim MSI. Kita mau bahas dari monitor sampai juga ke PC kita nih. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung perkenalkan narasumber kita. Silakan Mas. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Daniel. Di sini saya perwakilan MSI Indonesia. Lebih tepatnya sih beberapa produk yang saya handle ada monitor. Terus ada juga gaming gears, gaming router. Setelah itu ada all-in-one PC, desktop PC dan gaming desktop. Dan coverage yang saya handle sih Jawa Timur ya. Jawa Timur beserta Indonesia Timur. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Henry. Sama seperti dengan Bapak Daniel, saya selaku perwakilan MSI untuk area Jawa Timur dan juga Indonesia Timur. Untuk produk yang saya handle lebih ke arah PC ya, jadi mulai dari komponen motherboard VGA, casing, power supply, liquid cooling, even sampai SSD saya handle. Berarti paket komplit ini ya, yang satunya monitor, yang satunya melengkapi pakai PC-nya juga. Mantap banget ya. Oke, ya. Berarti Jawa Timur sudah tercover sama kedua bapak-bapak sama koko ini, mantap banget. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, kalau kita ngomongin monitor nih, monitor sekarang ini kan lagi banyak produk masuk dari luar, produk baru, entah itu produk ori dan lain-lain. Juga akhirnya perang harga nih kan, perang harga di market 100 Hz, 165, ada juga di QHD sama Full HD. Nah, kalau kita dari bawah dulu nih ya, kalau kita bahas yang 100 Hz nih, monitor 100 Hz-nya MSI yang unggulan apa nih? Oke, kalau kita ngobrolin monitor 100 Hz, MSI saat ini kita start dari 22 inci ya. Oke. 22 inci sampai 30 something lah. Nah, cuma kalau kita lebih bahas 100 Hz, 22 inci kita punya MP223. Oke. Dan kebetulan untuk market 22 inci 100 Hz, MSI ini yang pertama kita bawa barang ini masuk Indonesia di 100 Hz 22 inci, MP223. Nah, itu cukup booming di market. Di beberapa partner lokal kita di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur kasih feedback ke kita kalau produk kita ini sangat diterima. Oke. Dan mungkin karena sebelumnya beberapa brand yang lain mereka masih pakai di 75 Hz, sehingga ada produk 100 Hz, market ini lebih gampang untuk menerima. Betul. Nah, itu di 22 inci. Kalau untuk market 24 inci kita punya MP243X. Nah, memang kita bukan yang pertama, cuman kita cukup menggebrak di 24 inci 100 Hz sama dengan 22 inci. Di market sebelumnya kan kita tahu 75 Hz. Nah, baru kita naik lagi ke 100 Hz, kita masuk di sana. Nah, MP243X ini kita bisa bilang cukup bagus. Nah, ini saya spill sedikit. Setelah di 24 inci 100 Hz, next kita akan masukin 25 inci 100 Hz. 25 inci 100 Hz. Berarti ini masih next ini? Next, nggak lama lagi lah. Nggak lama lagi lah ya. Lama lagi. Mungkin di kuartal selanjutnya nih berarti ada supply dari MSI. Kemungkinan malah di quarter yang sekarang ini, Q4. Oh, ya, di akhir tahun ini. Wah, buat kalian yang sudah nyimpen atau nyimpen duit nih, buat mau beli monitor baru, ini mungkin bisa jadi opsi yang betul. bagus lah. Kalau misalkan orang mungkin pikir 24 inci kurang besar, tapi kalau 27 kegedean, nah kita kasih opsi satu lagi ada di 25 inci nantinya ini. Oh, berarti ini sweet spotnya dia mungkin ya. Ya, kalau yang meja yang terlalu gede buat 27, masukin aja 25 mungkin. Ya, meskipun kalau di monitor MSI kita ada dua segmen, yang untuk gaming, satunya lagi untuk produktivitas ya. Oke, produktivitas. Nah, ini masuk ke segmen yang produktivitas. Oh, berarti mungkin sasarannya lebih ke orang yang cuman gaming ringan-ringan sambil nonton film, atau mungkin juga untuk editing juga bisa. Benar. Untuk warna udah oke berarti ya? Untuk warna harusnya dengan spek yang terakhir kita dapat sudah cukup bagus lah di kelasnya. Oke. Nah, gitu nih. Berarti monitor yang mau masuk ini atau sudah ada di market ini punya MSI yang 100 Hz ini bisa juga buat produktivitas, gaming. Mungkin kalau teman-teman masih khawatir sama warnanya, bisa juga kalibrasi di DB Klik juga ada. Ya, benar. Mantap banget. Nah, benar.
Kalau misalnya gini nih, kalau 100 Hz ini kan buat desain, buat video nih. Ya. Kira-kira spek apa? Kalau buat rakitannya, kalau orang mau ngerakit PC nih, yang buat spek kayak gitu cocoknya pakai apa nih? Entah itu VGA-nya, entah itu build-nya kayak apa? Kalau kita bilang dari display ya, tentunya dari VGA ya pasti. Jadi perihal ini sekarang tergantung dari teman-teman. Teman-teman sekarang mau build-nya seperti apa? Dengan monitor yang sudah mumpuni, teman-teman mau pakai untuk apa? Oke. Apakah untuk gaming, ataukah untuk editing atau desain grafis, ataukah mungkin untuk yang sekarang lagi tren itu lagi untuk AI. Oke. Nah, itu macam-macam sih. Jadi kita bilang memang semuanya berdasarkan display. Jadi monitor dan juga VGA. Tapi kebutuhannya kemana, baru kita bisa tahu dan juga budget ya terutama ya, dan juga budget. Jadi budget berapa, kebutuhannya untuk apa, baru kita bisa bilang oh cocoknya pakai kurang lebih yang seperti ini. Oke, berarti pertama masih tentukan budget dulu nih. Budget, terus juga mau buat apa dulu kan? Betul. Kalau misalnya buat editing, ini kalau kita bicara produktivitas nih, kalau kita mau edit video buat konten Reels atau konten TikTok, cocoknya VGA apa nih? Kalau kita bahas VGA nih. Kalau untuk yang terbaru saat ini dari Nvidia, kita ada RTX 4060 series. Nah, untuk 4060 ini kita ada 3 sub brand ya. Iya. Kita ada namanya yang paling rendah, kita ada Ventus. Oke. Jadi ini istilahnya Ventus. untuk entry level gaming. Oke. Kemudian kita ada Gaming X. Gaming X series itu dia udah entusias, dan yang paling tinggi kita ada Supreme. Jadi Supreme ini semua yang istilahnya kita produksi bertahun-tahun, terus kemudian kita riset bertahun-tahun, kita semuanya jadikan satu di motherboard Supreme ini. Oh, oke. Tapi untuk yang 4060 saat ini kita tersedia di seri gaming dan seri Ventus. Jadi untuk yang entry dulu. Oke, berarti sudah ada segmentasinya memang ya? Betul. Mantap sih. Oke. Kalau dari yang misalnya ini kalau entry level nih, apakah langsung ke 40 atau mungkin ke bawahnya dulu bisa? Untuk yang entry level saat ini kita juga ada sih yang masih GTX series. Oke. Jadi kita yang bawah itu kita ada 1030, 1050. Tapi sekarang ini yang permintaan lagi bagus dan juga yang mungkin lebih dicari ke teman-teman ya di market itu 1650 sih. Oke. Harga kita juga masih bagus di market. 1650 berarti masih oke lah ya buat ngedit-ngedit ringan. Tapi kalau buat main game mungkin yang kayak 4K 2K agak susah mungkin segitu ya. Nggak bisa Ntar mungkin. di upgrade sedikit. Betul. Nah, gitu nih. Nah, kalau kita ngomongin gaming, biasanya orang kalau gaming itu kan cari monitornya. Kalau sudah PC-nya mumpuni, monitornya juga mungkin yang 24 inci, 165 nih sekarang minimal, 144. Kira-kira kalau di market segitu, apa nih rekomendasi dari MSI ini? Kalau untuk gaming segment ya, monitor kita yang sekarang ini available di market untuk 24 inci itu ada G2412 dan G244F itu yang IPS panel. Oke. Dan kebetulan 2SK itu juga ready di sini. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang cari curve. Betul. Ada curve, mereka punya segmen sendiri. Betul. Nah, kita saat ini yang ada itu tipenya G24C4. Nah, bedanya kalau yang dua tadi 2412 dan 244F itu IPS panel 170 Hz. Oke. Nah, kalau yang G24C4 selain dia curve, dia masih 144. Tapi ini kita spill lagi nih. Next kita akan masukin 180 Hz curve. 180 Hz curve. Ya. Itu, Dan menarik. setahunya saya sih nggak banyak brand yang bermain di segmen 24 inci curve. Jarang sih kalau mungkin 32 apa 27 biasanya. Ya, mereka lebih main di 27 ke atas. Betul. Tapi kalau untuk 24 inci nggak banyak, terutama di segmen gaming. Makanya kita nggak cuman fokus di IPS panel aja, tapi untuk yang market
VA curve kita juga cukup serius. Oke. Ya kita buktikan kita masukin 180 Hz curve itu sih nggak lama lagi. Wah, ini bakal mengguncang Indonesia ini sepertinya ya. Kita bisa melihat kita komen berharap. dari Koko GTID bakal rame ini ya. Ya, kita sih 24 berharap. inch ini. Ya, Mantap. nah seperti oke. itu. Nah kalau untuk 27 ya terakhir sih segmen 27 ini cukup naik lah ya. Iya, Cukup ada progres. betul. Nah, kita MSI ada 2 segmen untuk 27. Satu yang Full HD, Mhm. satu lagi ada yang QHD. QHD 2K. Kedepannya kita juga ada yang 4K. Nah, untuk yang 2K kita punya beberapa opsi ya di segmen ini. Ada G27CQ4 itu yang curve. Iya. 2K 170 Hz. Setelah itu ada lagi yang kalau misalkan user ini cari saya mau yang IPS panel, saya nggak suka curve, kita kasih opsi G272QPF. Ya itu termasuk satu yang terbaru yang kita masukin ke Indonesia, 170 Hz IPS panel QSD. Oke. Tapi kalau gini, aku kan juga pakai monitor nih misalnya. Kalau 170 dari 144 ini kayak kurang gitu ya. Kalau 240 ada dari MSI. 240 kita ada. Kebetulan tapi barangnya masih kosong. Tapi dia curve setelah itu Full HD. Curve Full HD 240. Itu 32, 27. 27. Oh. 27 inci refresh rate-nya 250 Hz. Oh. Ini biasanya kalau curve ini kan biasanya orang yang kayak game racing, yang kayak Iya. game-game yang kayak gitu kan ya. Ya. Jadi makin enak nih main game racing nih rasanya ya. Ya makin enak. Realistis, smooth juga kan. Benar dan Nah. kalau kita compare ya dari 144 atau mungkin 170 ke 250 gitu kan gapnya sudah Ya, kalau misalnya dari 144 ke 165 kalau aku sih merasa kurang kelihatan. Tapi Ya. kalau misalnya dari 165 atau 144 ke 240 itu kan tinggi. Ya, Gapnya benar. jauh itu baru kelihatan kerasa. Kemarin juga pernah nyobain monitor 240. Wih, smooth banget ya, kerasa Ya. banget movement itu bedanya gitu. Nah, kalau misalnya gini nih, Masnya sendiri prefer kalau monitor berapa? Kalau buat Masnya sendiri? Kalau aku sih sebenarnya 24 inci cukup ya. Cuma kan kita juga mesti mengikuti perkembangan teknologi. Nah, saat ini VGA sudah cukup bagus. Bahkan bisa dibilang sangat bagus. Jadi untuk support monitor 27 inci 2K itu sudah sangat-sangat mumpuni. Ya, mungkin harusnya sekarang ini sudah waktunya kita upgrade ke 27 inci terutama yang at least QHD ya, 2K. Betul. Apalagi sekarang game-game AAA itu, wah kalau dilihat di QHD mantep banget ya. Kalau misalnya game-game AAA kayak Assassin's Creed Mirage yang baru keluar tuh, enaknya pakai build VGA seperti apa? RTX berapakah? Atau mungkin ada minimal VRAM, mungkin kalau mau main game-game berat itu VRAM optimal berapa nih? Untuk game-game berat yang sekarang, jujur saya belum terlalu begitu Nyobain? impas ya, nyobain Oke. ya. Cuman kemarin kita let's say dari Spider-Man lah, kita let's say dari Spider-Man, kita let's say dari Diablo, kita pakai 4070 dia udah running well smooth, very well smooth. Kemudian nggak lupa, walaupun kita udah pakai VGA yang bagus ya, kita nggak lupa juga harus ada airflow yang bagus juga Nah, betul. di dalam sebuah PC. Kenapa? Supaya nggak throttling. Betul, supaya si VGA ini dia pasti kan kerjanya udah berat, bebannya berat, Betul. suhunya pasti naik dong. Betul. Kalau airflow-nya dia di dalam sebuah PC itu nggak bagus, yang ada suhunya malah naik. Suhu naik ini penyebabnya apa di komponen kita? Dia bisa merambah ke semua komponen lain sehingga pertama kita bilang yang paling kecil ya kerusakannya itu adalah umurnya dia nggak lama. Mungkin kita bisa perkirakan motherboard itu bisa sampai 5-6 tahun katakan ya, VGA ya let's say 4-5 tahun, tapi dengan kita kerja terus-terusan panas yang berlebihan mungkin setengah lifespan-nya nggak ada. Oke. Nah, kalau bicara airflow ini berarti kan kita bicara build PC-nya itu seperti apa tuh? Nah, kalau sekarang yang tak lihat-lihat ini yang lagi hype itu adalah nge-build mini ITX. Sekarang kan makin banyak orang nge-build mini ITX. Nah, mini ITX itu airflow-nya
aku cuman bingung satu kalau lihat Minitex. Airflow-nya gimana ya? Yang dikorbanin itu apa? Selain entah itu dari airflow, entah itu dari mobo juga, apakah juga berpengaruh ke performa kalau dikecilkan, dikompakkan itu ukurannya? Kalau untuk secara performa, Iya. dia tidak ada pengaruh sih. Oke. Ya untuk performa dia nggak ada pengaruh. Yang akan pengaruh ya biasanya sih tergantung dari user memilih casing seperti apa. Oke. Untuk MSI sendiri casing khusus Mini TX yang modelnya kecil itu kita belum ada. Oke. Jadi kita nyambung jadi satu dengan casing-casing yang micro ATX, ATX seperti itu. Oke. Karena kita semua casing kita 80% kita fokuskan ke airflow. Oke. Jadi makanya kita nggak ikut-ikut Mini TX nih. Karena apa yang dikorbankan ya masih satu Airflow. Betul. Walaupun kita udah pakai kita bilang liquid cooling, terus kita tambahin kipas, tapi dengan airflow dan juga ruang yang sekecil itu kita harus pinter nih bagi-bagi airflow-nya. Betul. Untuk VGA, even memori dan SSD ya, itu juga harus kena airflow-nya. Oke, berarti kalau makin kecil tuh berarti memang airflow yang paling berpengaruh ya. Tapi berarti mungkin sweet spot-nya kalau orang yang nggak mau terlalu besar saat ATX mungkin ya MATX itu kan. Nah kalau di MATX sendiri nih MSI, kalau mau nge-build MATX mobonya apa nih kira-kira yang unggulannya MSI? Kalau MATX kita lumayan banyak ya, tapi kebanyakan itu di B series. Kalau MATX itu bisa B760, seri M, B70 Pro lebih tepatnya kebanyakan. Tapi perlu kita tahu Pro series itu kita lebih diperuntukkan untuk kantor dan juga untuk ke kayak seperti rumahan lah ya. Kalau untuk gaming kita memang lebih prefer ke MAG, MPG dan MEG series. Oke. Kalau saya jelaskan sedikit perbedaannya di mana nih. Jadi kalau MEG seri kita yang paling tinggi nih untuk motherboard itu adalah seri high level kita. Oke. Jadi semua seperti yang Supreme tadi, Supreme itu dia termasuk ke kalau kita bilang secara tingkatan itu termasuk MEG. Oh, berarti yang paling tinggi nih? Paling tinggi kita ada MEG. Oke. Kemudian kita ada MPG. MPG. MPG ini dia sudah level entusias. Oke, berarti mungkin kayak yang seri 4060 itu bisa masuk ke situ atau mungkin bawahnya 4060? Itu lebih tepat kayak tipe gaming. Gaming X itu masuk MPG series. Oke. Jadi 4060, 70, 80, 90 itu gaming ada. Kalau untuk Supreme saat ini 4090, 4080. Paling rendah 4070. Oke. Nah, kemudian untuk tapi ini berlaku ya juga untuk motherboard dan juga VGA. Nah, kemudian kalau yang MAG yang paling bawah itu adalah entry levelnya gaming. Oke. Nah, bedanya MAG dengan MPG ini dimana biasanya untuk yang motherboard dan VGA itu tidak adanya RGB. Tidak adanya RGB. Betul. Oh. Salah satu perbedaan yang cukup mencolok itu tidak ada RGB, tetapi untuk quality kemudian performance itu dengan MPG itu di bawahnya sedikit. Oh, berarti cuma terpaut sedikit, cuman bedanya di RGB-nya aja. Iya. Biasanya untuk VGA kelihatan banget sih. Jadi let's say seperti produk terbaru kita Ventus White Series. Ventus itu kita masih masuk ke MAG series. Jadi dia tanpa lampu RGB. Jadi dia cuman VGA, fan gitu aja, nggak ada lighting-nya. Nah, berarti yang ngomong nggak ada RGB, nggak ada gaming, nggak bisa beli yang ini ya. Harus naik sedikit ke level 2-nya tadi. Nah, berarti kalau orang mau nge-build setup, biasanya kalau setupnya putih semua gitu, kan pakai lampu tuh. Berarti mending pakai yang MPG. Yang MPG. Tapi untuk saat ini yang seri white kita ready yang MAG series. Seri terbaru kita ada dua, yaitu Ventus White Edition dan juga Ventus White Anime Edition. Kalau misalnya casing nih, kalau orang nge-build misalnya satu setup PC kan misalnya ya dari monitor putih, terus dari casing juga putih, dalam kabelnya sampai putih. Kira-kira nih kombonya apa kalau dari MSI kalau all white? Kalau untuk all white yang pasti kita mulai dari casing ya. Ini udah ada display nih. Nah, betul, mantep. Jadi ini tipe Gangir 100 white yang white. Jadi ini white all white.
dia udah dapat lampu Fan? di dalamnya. Oke. Nah, udah dapat fan lampu di dalamnya. Kemudian dari motherboard kita untuk yang pure white kita Yeah. masih belum ada ya. Heeh. Terakhir kita itu B650M Project Zero. Nanti dalam quarter ini semoga bisa masuk ke Indonesia dalam pertengahan quarter ini. Kita ada seri terbaru Project Zero. Oh. B760 dan juga C790. Itu ada putihnya. Itu putih dengan sedikit warna titanium. Ih, keren sih. Saat ini kita putihnya ready lebih ke arah titanium sih. Oh. Jadi seperti yang Mortar series, kemudian Edge series itu lebih ke arah titanium. Titanium. Cuman yang memang benar-benar lebih titaniumnya kelihatan itu yang seri Mortar. Kalau dari monitor nih, yang putih ada nggak yang penampakan putih belakangnya? Dari MSI. Monitor putih ya. Monitor putih yang saat ini ready, tapi nggak banyak juga sekarang di market. Itu ada kita modern series Oh. MD 241 PW. Oke. Itu ada full putih, dia 75 Hz, dia bisa pivot, USB Type-C juga, dan biasanya monitor dipakai Second monitor biasanya kalau second 75 ya. monitor, dan juga biasanya mereka kalau suka desain, beberapa ahli monitor bilang seri monitor ini kalau misalkan dikalibrasi kualitas panelnya itu lebih Akurat. dari harganya. Oh, berarti ini memang segmen desainer ini berarti. Segmen desain, Desainer, colorist, video editor pakai ini warna akurat ini. warnanya akurat. Mantap. Oke. Nah itu ada. Nah kedepannya karena ini kan sudah trennya kan sudah 100 Hz ya. Iya. Ini masih 75, kita akan masukin nggak lama juga sih yang 100 Hz, yang white edition semoga juga masuk sih. Ini karena kalau aku lihat-lihat di TikTok, di YouTube, entah itu di mana, pasti senada entah itu all white atau all black atau mungkin pakai RGB yang mungkin sewarna kayak gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi kemungkinan masuk ini, yang putih ini ya. Mantap. Masuk dan ini sangat worth lah nanti untuk dibuat second monitor ataupun untuk buat desain grafis. Cocok kok. Oke. Nah, kalau misalnya MSI, kalau kita ngomong-ngomong lagi soal monitor nih, yang di segmen apa tadi? QHD. Ya. QHD 27 inch yang apa ya? Paling affordable harga berapa ya? Saat ini 27 inch kita sudah mention sih tadi ada G272 itu dan G272 QPF ya. Oke. Keduanya kalau misalkan mau cek-cek nih harganya di bawah 3,5 deh. Buat 3,5 dari QHD Ya. 165. 170 Hz. 170 Hz ditambah 5 Hz lagi ya. Wow. Ya. Mantap Bedanya sih. kalau yang satu curve, yang satunya IPS. Oh, oke, ya benar sih. Ya, dan satu lagi mungkin belum banyak yang tahu atau mungkin ada yang lupa. Monitor MSI kita punya garansi 3 tahun panel ya. Oh, mantap sih. Berarti Ya. garansinya apa nih? ADP atau garansi apa nih? Jadi ADP kita belum ada. Nah, yang jelas sih skema garansi kita lebih kurang sama kayak brand lain. Asalkan bukan human error, kita bisa bantu. Oh, 3 tahun. 3 tahun full panel ya, jadi bukan 1 tahun panel, 2 tahun sisanya servis, enggak, 3 tahun full 3 panel. tahun full panel. Ya, Berarti itu kalau mulai- panelnya ada garis-garisnya itu bisa. Ya, tahu-tahu pakai ngegame terus ngegaris, ya tinggal bawa aja ke toko waktu customer beli atau langsung ke service center bisa. Oh, oke. Ya, itu nggak cuma monitor gaming ya, monitor entry level kita pun 3 tahun panel garansinya. Mantap sih. 3 tahun itu ya. Berarti wah itu pakainya lama tuh Pak, ganti monitor 5 tahun mungkin ya. Ya, Mantap 3 sih. tahun cukup lah, nanti kalau Cukup. udah habis tinggal ganti, upgrade lagi. Betul. Jadi dalam waktu rentang 3 tahun dipakai dulu sampai selesai, baru nunggu ada updatean baru lagi, Benar, beli benar, MSI lagi. benar. Itu juga bisa. Bisa. Keren sih. Bisa. 3 tahun, wow. Nah, kalau misalnya kalau kita main segmen game ya, gaming ini kan juga ada yang FPS, ada yang Dota, ada mungkin yang AAA. Kalau orang main FPS biasanya cocoknya di ukuran monitor berapa, harusnya berapa? Kalau game kompetitif sih pertama panel. Jujur sih saya bukan gamers ya. Iya. Cuman dari beberapa info yang kita dapat dan beberapa suggestion dari beberapa orang yang gaming entusias ya,
pertama panel yang mereka cari itu IPS. Oke, IPS. IPS kalau untuk game kompetitif ya. Ya. Nah setelah itu kalau misalkan mereka cukup dengan Full HD, ya pakai aja yang 24 inci. 24 inci Full HD. Ya. Oke. Tapi kalau mereka sudah, wah 24 kecilan, saya maunya yang gede 27. Karena TV saya di rumah 42, jadi kalau lihat 24 terlalu jauh gapnya. Oke 27 inci, tapi sebisa mungkin yang 2K, at least 2K. At least 2K. Ya, Oke. karena biar kualitas gambarnya juga lebih bagus kan. Kalau Full HD kan nanti takutnya dia pecah. Seperti itu. Jadi Oke. kita anjurkan 2K. Kalau dari refresh rate-nya nih, Refresh rate, tentu refresh rate sekarang sudah cukup tinggi ya. Sekarang kalau yang 27 ataupun 24, kalau kita lihat di market, memang masih ada yang 144 Hz. ya. Tapi nanti next levelnya itu ada di starting 180 Hz. Itu batas minimal 180. Ya, Next. jadi 24 inci itu kedepannya beberapa brand sudah ada dan pasti mulai 180 Hz. Oh, Jadi kan kita harus ngikutin iya, betul. perkembangan teknologi juga. Ya 180 Hz itu minimal lah kedepannya ini. Nggak lama lah, mungkin akhir tahun ini atau paling telat awal bulan depan sudah 180 Hz. Tadi udah saya spill juga MS-nya kita mau masukin 180 Hz. Wah, makin panas ini Ya, perangnya ya. makin panas. Jadi nanti gapnya antara 180 ke 200 ke atas sudah makin kecil Makin kan. kecil. Saya Ya. kira 240 jadi minimal. Nah, Ya, ada juga beberapa brand yang sudah mungkin lebih dari 360 juga ada kalau aku lihat. Itu ada. MSI pun kita ada di beberapa, di satu tipe sih 300 up ya. Yeah. Cuman waktu itu barangnya memang nggak banyak sih. Iya, karena memang juga yang bisa mencapai spek seperti itu juga nggak banyak juga. Ya, Nah, benar. betul. Tapi kedepannya kayaknya itu sudah hal yang makin mainstream. lumrah ya. Betul, Mainstream ya. ya. Apalagi diikuti dengan perkembangan VGA benar. dan perkembangan Benar. rakitan-rakitan PC ya. Mau nggak mau monitor juga harus upgrade. Harus memaksimalkan fungsi dari VGA juga kan. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong soal gaming, kita juga ke VGA juga nih pasti. Nah, kalau VGA untuk main kompetitif Valorant nih, cukupnya VGA apa nih? Untuk Valorant kita prefer sih lebih ke 40 series ya. Nah, jadi yang baru kemarin kalau nggak salah sempat ada yang bilang 4060 Ti udah support. Oke. Tapi correct me if I'm wrong, Yeah. better saya coba cek dulu sih. Oke. Karena untuk Valorant ini yang saya tahu memang kan harusnya speknya nggak terlalu tinggi ya. nggak terlalu tinggi juga sih. 4060 itu sudah, kalau aku main sih udah oke banget sih harusnya 4060 itu. Betul. Oke, nah terus MSI ini komponen selain motherboard dan juga tadi kita udah bahas casing dan VGA, ada lagi nggak selain itu? Kita untuk satu PC full ini komplit, yaitu selain motherboard VGA, casing, PSU juga ada. PSU kita juga ada, SSD kita juga ada, even liquid cooling dan juga aksesorisnya seperti riser cable kita juga ada. Berarti bisa dong build semua MSI? Build all MSI bisa. Build all Kecuali tim memori Naga. ya. Wah, keren sih. Memori kita belum ada. Oh, memorinya belum ada. Gaming Oke. gear Nah. kita juga ada, di handle oleh Pak Daniel. Ya, Makanya betul. kita ada PC ya. Ya. PBM powered by MSI. Oh, itu berarti full MSI mungkin kecuali memorinya aja. PBM, oke. Nah, terus gini, kalau misalnya PSU itu kan ada grade-nya, ada bronze, ada gold, ada platinum. Bedanya apa sebenarnya? Bedanya itu di efisiensinya ya. Jadi sama seperti mungkin yang teman-teman udah tahu, semakin dia tinggi, jadi mulai kayak dari bronze ke silver, gold, platinum, bla bla, itu berarti dia semakin worth it. Jadi sama seperti seperti yang apa namanya grade ini. Jadi mulai kita ada dari 80 plus standar. Oke. Jadi dimana misalnya nih PSU kita 550 watt, efisiensi dari sebuah PSU ini adalah 80% kurang lebih dari 550 tersebut. Oke. Nah, kalau 80 plus bronze itu dia di atas 80.
di atas Oke. 80%. Udah 80% nih. Betul. Nah kemudian dia semakin naik semakin ke gold dan platinum. Oh. Data Untuk pastinya saya lupa kalau nggak salah 85, 88. Nanti coba saya cross check ulang deh. ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau nge-build yang pakai VGA 40 series nih, optimalnya pakai PSU berapa watt? Terus pakai grade apa nih? Kalau untuk 40 series, saya sarankan sih minimal yang gold ya. Gold. Jadi dia efisiensinya lebih bagus. Oke. Dan juga untuk build-nya ini kita lihat dulu, kita mau pasang apa aja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah VGA terutama. Ya. Jadi apakah VGA-nya membutuhkan sumber daya berapa watt, kemudian motherboard-nya sendiri, kemudian yang kita nggak lupa itu perintilannya. Jadi perintilannya seperti apakah kita mau nambahkan eksternal seperti hard disk, ataukah kita juga masih pakai SSD SATA, atau pakai NVMe, ataukah kemudian kalau misalnya nih di case sudah ada lighting-nya RGB, kita mau nambah lagi. Nah itu juga harus diperhitungkan dia di berapa watt. Oke. Jadi kalau saya bilang sih minimal 750. Minimal 750 ya, minimal. Oke. Untuk yang 40 series yang 3 fan ke atas itu minimal 750. Nah, kalau kita ngomong VGA fan 2 dan fan 3 ini sebenarnya bedanya selain di airflow-nya ada beda performa juga nggak? Kalau untuk beda performa kita pasti ngelihatnya dari DRAM-nya ya. Jadi dia berapanya. Jadi semakin tinggi DRAM-nya berarti komponennya dia pakai semakin banyak. Jadi semakin panjang suatu VGA semakin berat dan juga airflow-nya dia harus butuh lebih bagus. Karena dia pasti lebih panas. Jadi bedanya 2 dan 3 itu biasanya kalau yang saya bilang nih ya, kalau dari pendapat saya itu adalah DRAM di bawah 10 itu misalnya 8. Nah, itu dia masih pakai 2 fan. Kalau udah di atas itu baru dia 3 fan. Rata-rata seperti itu. Oh, gitu. Makanya ya Founder series itu tebel banget ya. Betul. Itu karena dia memang kan powernya juga pakai besar, itu komponennya juga makin banyak. Komponennya makin banyak juga. Nah, dan berarti terutama dari elemen untuk ininya apa namanya, selain komponen utama dari bawaan Nvidia-nya, elemen untuk pendinginnya juga karena harus dia optimal. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau ada orang nge-build PC di DB Click ini kan ada budgetnya berbagai macam. Kalau misalnya aku mau build PC plus monitornya juga sudah dapat 12 juta, kira-kira ada saran nggak? Full MSI nih. Full MSI. Sekarang kita balik lagi. Peruntukannya untuk apa? Oke, misalnya sekarang Sobat DB ini kan yang beli PC kayak gitu misalnya untuk main game FPS kompetitif lah, Valorant, CS:GO atau CS2 sekarang. Kayak gitu loh. Sama mungkin ngedit tipis-tipis aja deh. Gitu. Menurut saya untuk itu aja sih. Kalau untuk seri-seri 12 juta kita bilang yang medium series ya. Mungkin untuk board bisa pakai B760 ya, bisa mulai dari B760H. Kemudian untuk VGA bisa pakai 4060 yang Ventus. Itu udah oke. Yang seri baru kita bilang itu udah oke. Kemudian casing ini tergantung dari teman-teman juga sih. Dia sukanya warna putih atau warna hitam. Tapi untuk saran saya kalau untuk gaming itu yang airflow-nya bagus. Jadi kita ada seperti ini Gangnir 100. Gangnir 100 nih. 10 series. Oke. Yang white. Kita juga ada seri terbaru yaitu Gangnir yang 300p. Dia khusus airflow tapi dia tidak ada RGB. Oke. Harganya kurang lebih hanya 2,3 aja. Itu udah airflow. Nah, saya agak sedikit melenceng sedikit dari pertanyaannya Bapak ya. Jadi untuk yang seri terbaru Gangnir 300p ini kita ada airflow khusus di mana kita udah hitung sedemikian detail kira-kira nih kalau pakai motherboard kita, even motherboard yang lain, letak dari memori, kemudian letak dari SSD NVMe itu sebelah mana. Jadi kita ada siapkan sedikit celah untuk airflow agar dia melewati si NVMe dan memori ini. Jadi dia bisa lebih adem. Lebih adem, lebih awet juga. Lebih awet juga. Betul.
Oke. Kemudian untuk SSD tentunya nggak ada batasan ya karena nggak ada warna juga. Iya. Jadi terserah dari teman-teman mau pakai 500, mau 1 tera, mau yang SATA atau NVMe. Tapi saya sarankan sudah mulai beralih ke NVMe. Karena harga dengan SATA udah nggak terlalu jauh juga sih. Iya sih betul. Ya tipis-tipis lah kayak sekarang. Iya, Nggak terlalu jauh. Oke. Dan juga kan dia lebih hemat tempat karena kalau NVMe series dia udah langsung istilahnya nempel ke boardnya. Iya. Ada slotnya sendiri soalnya Ada kan. slotnya sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau untuk monitornya nih, kalau misalnya mau disandingkan sama speknya PC tadi apa yang cocok nih? Oh sorry, saya lupa satu hal Iya. lagi. Jangan lupa untuk coolingnya, Ah betul. cooling untuk prosesornya. Ini yang kemarin saya lihat di market ini banyak teman-teman yang mungkin alah cooling untuk prosesor sih pakai air cooling nggak masalah, toh dia adem. Memang dia dingin, Iya. tetapi itu mau sedingin apa jika dipakai gaming terus menerus, apalagi game-game yang walaupun kita bilang Valorant, tapi dia temperaturnya udah lumayan tinggi loh. Jadi kita sarankan tetap pakai liquid cooling. Oh, pakai liquid cooling. Jadi biar dia lebih dingin. Oke. Jadi Lebih optimal tidak ada, juga. lebih optimal juga. Nah kalau yang di prosesor ini selain misal dinginnya ini, selain dia untuk selain untuk lebih awetnya komponennya, dia juga untuk mencegah nge-break atau nge-fail. Oh. Jadi begitu prosesor ini temperaturnya udah di atas kewajaran, nah dia pasti akan ada istilahnya kita bisa bilang kayak nge-break, fails, atau even jelek-jelekan Windowsnya bisa kena atau gimana seperti itu. Optimalnya berapa? Di atas 8, di bawah 90 ya harusnya ya? Kalau untuk seri terbaru kita ada liquid cooling seri E mulai dari 240, jadi 2 fan. Itu kita bisa menekan kinerjanya si prosesor ini sampai ke di suhu 50 derajat kurang lebih. 50 derajat, adem banget itu. Dingin. Itu dingin. 50 derajat, mantep sih. Oke, nah terus sekarang untuk apa ya? Biar setara nih sama rakitannya, monitornya apa nih? Kalau buat kompetitif game FPS. Kalau untuk kompetitif game, ya kita sih anjurkan bisa pakai G2412 atau G244F. Oke. 170 Hz IPS Full HD. Nah, kalau misalkan cuman ya buat game tipis-tipis lah, yang penting bisa pakai kerja, ngegame, nonton. Ya, opsi yang kedua itu bisa pakai MP243X. Oke. Itu dengan harga segitu spek yang kita coba kasih cukup oke. 100 Hz IPS Full HD, ada speaker juga, Oh, ada speakernya juga. built-in Oke. speaker. Setelah itu di kelasnya dia punya sRGB termasuk yang paling bagus 119% ya. Oh, berarti 1 ms. Oh, nice. Ya, jadi dengan harga segitu di bawah 1,5 ini pilihan yang cukup bagus. Tapi kalau memang untuk game kompetitif ya kita anjurkan G2412 atau G244F. Dan jangan lupa keyboardnya pakai MSI. Nah, Kita punya untuk yang entry level GM08 yaitu nggak sampai 200 ya. ya. Terus untuk keyboardnya kita ada GK20 juga. Dengan kualitas yang kita coba tawarin, harga segitu harusnya cukup bagus sih. Oke. Nah, kalau kita ngomong peripheral sekarang ini ya. Mouse itu beratnya sudah mulai semakin lama semakin turun. Nah, kalau MSI sendiri teknologi terkini dari mouse-nya beratnya berapa? Terus apa nih bentuknya ergo atau gimana? Kalau dari beberapa dealer yang partner yang kita coba ngobrol, memang kan sekarang ini apa ya? Kalau kita ngomong kebutuhan, ya termasuk kebutuhan juga ya. Yeah. Tapi tiap orang beda-beda. Ada mereka suka yang ringan, Iya. ada juga yang suka yang normal agak berat. Tergantung penggunaan juga kan ya. Oke. Nah, kalau untuk MSI sendiri kita punya seri lightweight yang cukup ringan. Itu ada mulai GM31 lightweight, GM41, nanti ini ada lagi tipe-tipe yang lain. Nah, selain yang lightweight series, kita juga punya yang wireless.
Jadi contoh nih G41 kita punya yang wire maupun yang wireless. Nah itu kita paketin beserta docking. Jadi misalkan customer nih beli, mereka sekalian dapat docking. Dapat docking baterai nih buat ngecas. Iya. Dan harganya harusnya cukup kompetitif. Nah jadi sebisa mungkin kita maksimalkan Isi Pak. Ini kita juga ada ini ya. ya ini yang lightweight wireless G41. G41. Sudah ada dockingnya ini. Ada dockingnya ya. Itu dockingnya di sini. Nah ini. Ini ada dockingnya di sini. Jadi tinggal gini aja. Ya. Nah, langsung ngecharge. Dan dongle-nya juga nggak jauh-jauh dari mouse kita sih. Ya. Jadi makin nggak delay lah. Ya. Ya dari beberapa partner maupun user yang sudah pernah merasakan dengan harga yang kita coba offering ya ke market, harusnya ini sudah cukup oke gitu. Terus kalau menurutku sih coatingnya juga lumayan enak sih. Ya. Terus buat pump grip ini pas banget. Nah. Tanganku juga gede ini. Nah, buat pump grip kayak gini sudah enak banget sih. Gitu. Seperti itu. Ya terus untuk peripheral kita coba kasih yang terbaik, meskipun ya jujur kita masih coba catch up brand-brand yang sudah lebih duluan lah. Betul. Kalau yang dilihat dari kompetitor-kompetitor lain atau brand-brand lainnya itu sudah mulai masuk ke 2K untuk anunya kan, untuk apa itu? Apa namanya? Latensinya atau apa itu ya? Latensinya ya. Udah mulai 2K, ada mungkin brand hijau juga sudah 4K, 8K. Ya. MSI mungkin kesana pelan-pelan ya, mulai catch up dikit-dikit ya. Pelan-pelan karena ya mungkin kalau brand-brand yang lain mereka ya main bisnisnya di peripheral. Iya betul. Kalau kita kan ya termasuk penting juga, tapi bukan main bisnisnya di sana. Betul. VGA. Ini masih sampingan ya. Sampingan tapi sudah mulai difokuskan. Tapi ya harus fokus. Ya, okay. Tapi kita ya jujur kita masih ada di belakang. Nah, tapi kalau kita ngomong secara growth, peripheral MSS sendiri kita bisa bilang cukup growth. Okay. Karena memang kita masih kecil ya, jadi masih ada space untuk kita growth. Nah, harapannya di Q ini maupun nanti di Q depan kita bisa bawa teknologi yang terbaru juga ke sini dan harapannya bisa boosting market kita di segmen peripheral. Oke, nah kalau dari pasaran ini yang lagi booming itu lightweight mungkin sekitar 60 gram ke bawah, 50 sampai 60 2K. Kira-kira MSI ada nggak kedepannya mungkin? Kalau kita ngomong ke depannya dan ngomong pasti pengennya ya kita pengen juga. Tapi nanti kan kita mau lihat seberapa bagus marketnya nanti menyerap gitu kan. Nah mungkin kita saat ini lebih banyak fokus di entry ya kan, entry seperti G08 itu yang ternyata bisa kasih kita sumbangsi yang cukup oke lah di market share. Nah pelan-pelan kita mau naik ke mid high. Kita coba mau fokusin, nggak cuman mouse, mungkin nanti ada headset, kita coba mau fokusin lagi, ya kita ada sama beberapa yang lain. Nah tapi untuk lebih detailnya ya kita tunggulah sama-sama kayak gimana. Nah ini semakin menarik ini ya. Ternyata peripheral juga sudah mau dinaikkan, terus juga ada beberapa spill barang yang akan masuk. Nah tapi karena menurutku ini sudah waktunya. Terima kasih buat tim MSI yang datang ke DBK hari ini. Jangan kapok-kapok lagi. Nah kalau ada barang-barang baru lagi, bisa lah. Ya boleh lah undang-undang kita ya. Iya. Nanti mungkin di kuartal selanjutnya begitu ada barang-barang masuk baru lagi nih, bisa demo di sini juga boleh banget. Gitu. Kalau untuk sedikit spoiler nih, kalau dari sisi saya, kemungkinan di akhir November atau mungkin di pertengahan Desember ya, kita akan masuk satu, istilahnya kita bisa bilang satu set seperti yang tadi saya bilang ada yang Project Zero. Nah, saya jelaskan sedikit aja di belakang apa sih sebenarnya Project Zero ini. Project Zero ini adalah motherboard di mana dia untuk colokan mulai dari colokan listriknya, jadi electrical partnya yang untuk ke I/O-nya nih, in-out-nya. In-out-nya itu dia ada di belakangnya semua. Jadi di back panelnya semua. Jadi kelihatannya lebih clean build-nya. Betul. Dan ini juga nanti akan disertai dengan satu casing. Jadi ada warna black and white. Itu dia panoramik.
Panoramik. Oh. Jadi kita akan ada satu set benar-benar full panoramik. Jadi monitoring casing, even sampai ke motherboard. Wah. Semakin menarik Tunggu ini. aja. Oke. Nah, tahun ini. Bakal di-spill. Mungkin di episode selanjutnya kita bersama MSI sudah ada barang-barang ini dibawakan. Oke, cukup dari kami tim DB Click dan tim MSI. Terima kasih Sobat DB yang sudah nonton sampai akhir. See you next time. Yuk. Bye-bye.